Di sini saya sudah siapkan 5 buah telur ayam yang sebelumnya sudah saya rebus dan saya kupas bersih. Kemudian telur ayamnya ini bakal saya iris-iris tapi nggak terlalu tipis ataupun nggak terlalu tebal ya. Ngirisnya ini harus hati-hati ya, takutnya nanti telur kuningnya itu bakal hancur. Kalau semua telurnya udah teriris habis, telurnya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan sekitar 10 buah sosis sapi. Untuk teman-teman yang mau pakai sosis ayam silahkan ya. Kemudian plastik sosisnya ini dibuang, tapi kan ada tuh sosis yang nggak ada plastiknya. Itu bisa langsung dipotong-potong ya. Untuk cara pemotongannya juga sesuai selera aja, mau kayak mana. Kalau semua sosisnya udah selesai dipotong, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya siapkan wadah atau mangkok, langsung dimasukkan 1 bungkus tepung bumbu serbaguna. Untuk mereknya ini bebas ya, mau pakai merek apa aja. Kemudian tepungnya ini dilarutkan, tapi masukin airnya itu jangan langsung banyak ya, sedikit demi sedikit aja supaya nanti nggak terlalu cair. Kalau konsistensi dari tepung basahnya itu udah seperti ini, nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental, ini udah cukup ya. Kemudian bisa dipanaskan secukupnya minyak goreng, lalu telur yang udah dipotong-potong tadi dimasukkan ke adonan basahnya, lanjut digoreng ya. Telurnya ini jangan lupa dibolak-balik supaya bawahnya itu tidak gosong. Goreng telurnya ini harus sampai matang dan kecoklatan serta tepungnya itu garing ya. Kalau misalnya udah kecoklatan seperti ini dan tekstur tepungnya itu juga udah garing, bisa diangkat lalu ditiriskan. Kalau semua telur udah selesai digoreng, langkah selanjutnya sosisnya tadi juga dimasukkan ke dalam tepung, kemudian sosisnya juga digoreng. Untuk sosisnya juga sama ya, goreng hingga matang dan kecoklatan serta tepungnya itu garing. Kalau sosisnya udah matang dan kecoklatan seperti ini serta tepungnya juga udah garing, tandanya bisa diangkat lalu ditiriskan. Sambil menggoreng sosisnya, yuk kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah siapkan 4 siung bawang merah. Bawang merahnya ini ukuran yang besar ya. Kemudian bawang merahnya ini bakal saya iris-iris. Lanjut di sini juga saya sudah siapkan 4 siung bawang putih. Kemudian bawang putihnya ini digeprek terlebih dahulu. Kalau misalnya udah digeprek semua bisa dicincang kasar. Lanjut di sini saya sudah siapkan 6 buah cabai merah keriting. Untuk teman-teman yang suka pedas bisa ditambahkan lagi atau juga bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Di sini juga saya sudah siapkan 8 buah cabai hijau keriting. Untuk cara pengirisannya itu sesuai selera aja. Di sini saya samakan dengan cabai yang merah tadi. Lanjut di sini saya juga sudah siapkan bawang bombay, tapi bawang bombaynya ini nggak saya pakai semua ya, yang setengahnya itu saya simpan. Kemudian bawang bombaynya itu diiris. Untuk cara pengirisan dan bentuknya juga sesuai selera aja. Kemudian di sini saya sudah siapkan 3 buah tomat yang udah matang. Ini ukurannya kecil ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai ukurannya besar, itu pakai 2 buah aja supaya nanti nggak terlalu asam. Lanjut di sini saya siapkan 3 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini bakal saya iris menyerong. Kalau semua bahan udah disiapkan dan telur serta sosisnya tadi juga udah selesai digoreng, langkah selanjutnya di sini saya kurangi minyak yang habis menggoreng tadi. Kalau misalnya minyaknya udah panas, bisa dimasukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau bawang merah dan bawang putihnya ini udah harum serta layu, bisa dimasukkan cabai dan bawang bombaynya. Tumis lagi hingga bawang bombay dan cabai-cabaiannya itu layu. Kalau misalnya udah seperti ini, bisa dimasukkan tomat yang udah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk merata. Kalau misalnya udah merata, bisa dimasukkan 100 ml air putih. Jangan terlalu banyak ya supaya nanti tidak benyek. Kemudian untuk seasoningnya di sini saya masukkan setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan saus tiram. Dan yang terakhir di sini saya masukkan 6 sendok makan saus tomat. Kemudian aduk merata dan masak lagi hingga kadar airnya ini menyusut ya. Kalau bisa itu benar-benar menyusut, biar disisakan sausnya aja. Kalau kadar airnya itu masih ada, nanti tepungnya itu bakal basah atau bakal benyek ya. Kalau kadar airnya ini udah berkurang, bisa dimasukkan sosisnya terlebih dahulu. Aduk merata. Kalau misalnya udah tercampur merata, bisa dimasukkan telur yang udah digoreng tadi. Aduk merata kembali. Kalau misalnya semua udah tercampur merata, terakhir bisa dimasukkan daun bawang dan masak lagi hingga daun bawangnya ini layu ya. Sosis ayam, untuk pemakaian sosisnya ini bebas, mau pakai sosis ayam atau sosis sapi. Kemudian terlebih dahulu saya buang plastik yang ada di sosisnya ini. Jika sudah selesai, bisa kita potong sosisnya ini menjadi 4 bagian. Kemudian sosisnya ini bakal saya potong tapi nggak sampai putus supaya sosisnya ini bisa mekar. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Lakukan hingga semua sosis habis terpotong. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak goreng.
Jika minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan sosisnya. Sosisnya ini nggak digoreng terlalu lama, cukup sampai berubah warna saja. Jika sudah seperti ini, angkat lalu tiriskan. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan 20 biji bakso sapi ukuran kecil dan 3 buah bakso ukuran yang besar. Tapi yang besar ini sebenarnya sisa-sisa yang kemarin ada di kulkas, jadi saya gunakan saja. Untuk baksonya ini sama seperti sosis tadi, dipotong tapi nggak putus. Kira-kira penampakannya seperti ini. Kalau untuk yang besar, sebelumnya saya belah menjadi 2 bagian, baru saya potong seperti tadi tapi nggak putus. Lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai, bisa kita goreng di minyak yang habis menggoreng sosis tadi. Gorengnya juga nggak usah terlalu lama, cukup sampai berubah warna saja. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Langkah selanjutnya, kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini sudah saya siapkan 2 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini saya iris tipis-tipis. Kemudian sudah saya siapkan 2 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini terlebih dahulu saya geprek lalu saya cincang kasar saja. Jika sudah selesai, minyak yang habis menggoreng sosis dan baksonya bisa dikurangin, lalu kita tumis bawang merah serta bawang putihnya. Tumis hingga harum, layu, matang, dan berubah warna. Jika sudah berubah warna seperti ini, bisa kita siapkan 2 buah cabai ukuran yang besar dan 1 buah bombay. Untuk cabai merah besarnya ini, saya iris serong tipis-tipis. Dan untuk bawang bombaynya ini cukup saya iris kasar-kasar, seperti ini. Jika bawang bombaynya sudah selesai terpotong, kemudian bawang bombaynya ini saya pisah-pisahkan satu persatu seperti ini. Jika sudah selesai, bisa kita masukkan ke penggorengan. Tumis hingga cabai dan bawang bombaynya ini sedikit layu. Nah, jika sudah cukup layu seperti ini, bisa kita tambahkan air sebanyak 100-200 ml. Kemudian masukkan 1-2 sendok makan kecap manis. Kemudian masukkan 1 sendok makan saus tiram. Dan yang terakhir, masukkan 2-3 sendok makan saus sambal. Aduk merata terlebih dahulu. Jika sudah cukup merata dan kuahnya ini sedikit mengental, bisa kita masukkan sosis yang telah digoreng dan bakso yang telah digoreng juga. Kemudian aduk merata hingga bakso dan sosisnya ini terlumuri dengan sausnya. Jika sudah merata seperti ini, bisa kita siapkan 2 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini saya potong kasar-kasar atau saya potong panjang-panjang seperti ini. Jika sudah selesai, langsung saja masukkan ke penggorengan. Aduk dan masak lagi hingga daun bawangnya ini layu. Jika daun bawangnya sudah layu seperti ini, tandanya sosis bakso saus kecap pun siap disajikan menggunakan nasi yang hangat.